Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, sudah berakhir proses PPDB di jalur zonasi untuk SD, kemudian jalur prestasi untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK ya per hari ini. Dan di tanggal 13 dan tanggal 14 Juni nanti itu adalah proses lapor diri. Nah, ini banyak para warga sekolah ternyata masih bingung cara lapor dirinya seperti bagaimana. Kemudian banyak juga para warga sekolah yang kemarin daftar kemudian keterima dan justru tidak ingin lapor diri. Nah, ini langkah ini mau diapain gitu. Terus bisa nggak nanti PPDB di tahap berikutnya, atau bisa lagi daftar tidak di jalur berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk membagi informasinya kepada para warga sekolah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh para warga sekolah yang sudah lolos dan yang belum lolos. Nah, kira-kira kalau yang sudah lolos harus ngapain, terus kalau yang belum lolos juga harus ngapain. Nah, kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira nih ya, yang sering banget para warga sekolah lakukan setelah keterima ya, hasilnya sudah keluar, lolos. Nah, ini lupa ya, bahwa PPDB itu masih ada tahapan terakhirnya atau fase terakhirnya, proses terakhirnya. Kan PPDB itu dimulai dari ajuan akun, verifikasi, aktivasi akun, pilihan sekolah, terus melihat hasil seleksinya. Nah, kita sudah nyampe di tahapan yang kelima ya. Ini hasil seleksi sudah keluar, sudah final. Tinggal yang keenam, yaitu lapor diri. Nah, untuk para warga sekolah yang sudah keterima, maka wajib melakukan lapor diri. Bagaimana kalau tidak melakukan lapor diri, Mas Eka? Nah, jika para warga sekolah atau calon peserta didik barunya ini tidak melakukan lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya. Misalkan sengaja tidak lapor diri, berarti dianggap mengundurkan diri. Atau tidak sengaja karena lupa tidak lapor diri, maka itu juga dianggap mengundurkan diri. Nah, ketika sudah tidak lapor diri dan dianggap mengundurkan diri, maka para warga sekolah tidak bisa ikut PPDB di jalur dan tahap berikutnya. Ya, sekali lagi, untuk para warga sekolah yang lupa ataupun sengaja tidak lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri dan itu tidak bisa mengikuti PPDB di jalur dan tahap berikutnya. Ya, ini sangat keras banget dan sangat tegas banget. Karena apa? Karena banyak orang yang ingin di posisi tersebut, ya. Nah, ini sudah ada di posisi tersebut, tidak lapor diri. Jadi kayak main-main. Tapi nggak sengaja mereka kepilih. Tidak ada istilah tidak sengaja pada saat memilih sebenarnya. Sebab ketika memilih, kalian itu diingatkan 3 kali. Ada notif 3 kali. Ya, pertama kalian memilih, kemudian ada keluar notifnya bahwa apakah Anda yakin dengan pilihan ini? Iya, diklik. Kemudian nanti dilihat lagi untuk dicek, terus di checklist 7. Setelah itu lanjut. Nah, ketika lanjut pun ada menu barnya lagi atau tampilannya yang menunjukkan bahwa apakah kalian benar-benar setuju dengan pilihan ini? Iya. Udah 3 kali diingatkan, jadi kayaknya kecil kemungkinannya, wah ini bukan saya yang memilih atau saya tidak tahu kalau itu pilihan saya. Nah, ini kebanyakan atau terjadi kepada calon peserta didik yang diminta tolong ke orang lain ya, meminta tolong kepada orang lain atau ke pihak ketiga. Nih ya, pihak ketiganya asal aja, kemudian salah milih sekolah. Nah, kalau udah salah milih sekolah, kemudian tidak lapor diri dan kebetulan keterima, maka tidak bisa diapa-apain lagi, ya harus lapor diri. Jauh Mas Eka, ya resiko. Kalau misalkan tidak diambil, ya berarti dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa di tahap berikutnya ataupun di jalur berikutnya. Ini sangat keras sekali. Nah, maka untuk para warga sekolah itu wajib melakukan lapor diri. Lalu bagaimana Mas Eka cara lapor dirinya? Cukup mudah, nggak perlu ke sekolah ya. Para warga sekolah tinggal buka akunnya masing-masing menggunakan handphonenya atau menggunakan laptopnya atau menggunakan PC-nya, kemudian lapor diri secara online. Caranya bagaimana Mas Eka? Nih, caranya sudah Mas Eka jelaskan di video ini ya. Jadi para warga sekolah tinggal cek aja di video yang ini. Nah, di situ sudah dijelaskan banget, mudah banget untuk para warga sekolah lakukan
Ya. Nah, kalau sudah lapor diri, apa yang harus dilakukan Mas Eka? Nah, ketika sudah lapor diri, maka secara sistem atau secara proses PPDB-nya sudah selesai. Ya, apakah saya perlu ke sekolah Mas Eka? Nah, silakan. Mau datang ke sekolah monggo, silakan ya. Mau menanyakan atau mau silaturahim ke sekolahnya atau ingin tahu sekolahnya di mana, mau kenalan sama petugas di sekolahnya, silakan. Nggak ada yang melarang ya. Tapi yang jelas proses PPDB lapor dirinya itu sudah dilakukan secara mandiri dan online ya, tidak perlu lagi datang ke sekolah membawa berkas-berkas yang tumpuk-tumpuk, kan katanya sudah paperless ya. Makanya suka bingung kalau misalkan masih ada sekolah yang bilang dikumpulin berkasnya nggak tahu buat apa berkasnya itu ya, padahal sudah paperless dan tidak perlu sebenarnya ya. Kalau sudah dipencet lapor diri atau sudah ditekan lapor dirinya di akunnya, secara sistem sudah selesai. Nah, tinggal nanti sekolahnya ya menghubungi melalui nomor telepon yang sudah tercantum di dalam formulir pendaftaran yang sudah diisi secara online gitu ya. Biasanya kayak contoh kayak Mas Eka, biasanya Mas Eka akan mengumpulkan di dalam satu wadah WA group gitu ya. WA group calon peserta didik baru tahun 2024, SD, SMP atau SMA A, misalnya contohnya seperti itu dikumpulkan. Nah, nanti pusat informasinya di situ. Ya, secara sistem PPDB sudah selesai, nanti tinggal informasi kapan masuk sekolahnya, kemudian nanti agenda pertama masuk sekolahnya apa, biasanya nanti akan dijelaskan di dalam WA group tersebut. Nah, itulah nanti tugasnya teman-teman di sekolah mengambil nomor handphone yang bisa terhubung itu ke dalam WA group. Ya dari mana? Ya dari akun operator sekolahnya, karena di akun operator sekolah nanti akan terlihat tuh nama-nama dan nomor telepon dari calon peserta didik yang keterima. Jadi nggak perlu lagi datang ke sekolah, kecuali kalau pengen silaturahim, ya pengen tahu saya mah kira-kira sekolahnya yang mana ya, atau ketemu sama bapak atau ibu gurunya, ya silakan, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas lapor diri dilakukan secara online dan itu tidak perlu membawa berkas apa-apa. Jadi kalau misalkan masih ada sekolah yang meminta dalam tanda kutip ya harus wajib bawa semua berkas-berkasnya ke sini, KK, akte dan segala macamnya untuk lapor diri, ya nggak tahu deh ya Mas Eka ya karena prosedur sekolahnya beda-beda. Cuma yang jelas kalau dari podcast Mas Eka dengan Pak PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, di video sebelumnya tuh ya, yang video podcast dengan Pak PLT, jelas banget, bahkan dengan Pak Salikun pun sama ya, waktu pembahasan PPDB zonasi dan beberapa narasumber lainnya mengatakan bahwa lapor diri ya dilakukan secara online, nggak perlu datang ke sekolah, cukup tekan lapor diri sudah selesai. Nah, perkara nanti ada kakak yang dikumpulin, ada akte yang dikumpulin, itu nanti setelah masuk sekolah, bukan pada saat lapor dirinya. Sebenarnya prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk warga sekolah yang bingung, boleh nggak lapor dirinya datang ke sekolah? Boleh ya, kalau bingung. Kalau bingung silakan datang ke sekolah. Maksudnya kalau saya emang nggak ngerti sama sekali ini bagaimana ya, pengen datang ke sekolah lapor diri boleh? Iya boleh, silakan, nggak perlu bawa berkas apa-apa, tinggal kasih tahu aja user dan passwordnya, atau nggak ngerti caranya, handphonenya bawa, nanti oleh petugas-petugas di posko sekolahnya akan dibimbing ini cara lapor dirinya, mencet ini, udah selesai. Ketika sudah ditekan lapor diri, maka secara sistem sudah selesai ya, tidak ada yang perlu dikumpulin aja. Apa yang mau dikumpulin? Berkas-berkasnya pegang saja ya untuk warga sekolah, karena kan katanya udah paperless ya. Kalau paperless kan harusnya tidak perlu mengumpulkan kertas lah ya, sayang kertasnya gitu, nanti pohon-pohon banyak yang ditebang-tebangin ya. Kemudian untuk yang belum lolos ya di jalur zonasi untuk SD maupun yang di prestasi untuk SMP, SMA dan SMK, jangan berkecil hati, kalian masih ada kesempatan untuk di jalur zonasi afirmasi ya untuk SMP, SMA dan SMK tidak ada zonasi ya. Kemudian untuk yang di SD-nya nanti masih ada tahap kedua. Apakah tahap 2 nanti masih ada Mas Eka untuk di SD? Ya nanti kita lihat ya kira-kira tahap 2 masih ada atau tidak ya. Nanti kita akan bahas tuh ya, melihat peluang di tahap kedua baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK ya. Yang jelas untuk yang belum keterima jangan putus asa. Jangan langsung udah males, coba dulu ya di jalur zonasi. Tapi zonasi saya nggak masuk nih Mas Eka, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Bahkan ada beberapa yang kayak di jalur prestasi ini ya, dia mengira tidak akan masuk, tapi karena dia mau mencoba dan alhamdulillah keterima.
Bahkan ada yang posisinya itu udah di last minute, udah di posisi paling ujung terakhir. Kalau ada yang masuk, dia akan terlewat. Tapi apa? Karena dia mau mencobanya, tidak putus asa begitu aja, ya alhamdulillah keterima. Dan sekarang menikmati hasilnya kan. Nah, untuk para warga sekolah yang belum keterima juga demikian. Jadi, pelajaran banget untuk para warga sekolah bahwa nilai itu memang penting kok, ya. Jadi kalau ada yang bilang nilai itu nggak penting, buat apa belajar nilainya tinggi-tinggi? Nanti kamu masuk sekolah menggunakan umur kok. Nanti masuk sekolah menggunakan zona kok. Ya ini, ya walaupun persentasenya masih 18 dan 5%, 18% untuk akademik dan 5% untuk non-akademik, tapi nilai ya sangat dilihat, ya. Jadi kalau ada yang bilang, buat apa nilai tinggi-tinggi? Ya buat ini, buat di jalur prestasi. Perkara, wah ini nilainya ribet, ngitung segala macam. Udahlah, ya. Kalau ngedebatin yang kayak begituan nanti nggak kelar-kelar. Lebih baik memperbaiki diri, bagaimana agar memperoleh prestasi dan nilai yang baik. Ketimbang harus memperdebatkan hal-hal yang capek didebatin begitu, nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Tahu-tahu udah kelas 3, tapi nilainya tidak naik. Atau nilainya tidak ada, tidak bagus. Ya percuma, ngapain didebatin seperti itu? Lebih baik ya udah jalanin, cari sebanyak-banyaknya prestasi, ya udah. Memang aturannya seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya itulah hal yang sudah terbaik, yang sudah diberikan atau yang sudah dirumuskan oleh pemangku kebijakan, ya udah jalanin. Ya mungkin kita sebagai warga ya kesel, ya wajar gitu, tapi pasti ada alasan dan ada sudah dikaji berkali-kali perihal tentang aturan-aturan tersebut. Ya mudah-mudahan di PPDB berikutnya atau di aturan-aturan berikutnya ini menjadi pertimbangan lagi gitu ya. Ya mungkin jalur prestasinya ditambah ya, atau semua jalur menggunakan nilai. Kan banyak tuh yang bilang ya kan, ayo dong menggunakan nilai dong, jangan menggunakan umur ya kan. Pertanyaannya ketika nanti menggunakan nilai, apakah yakin bisa masuk? Gitu. Kalau cuma hanya berdebat tanpa action ya mau tidak mau harus action lah dengan cara tadi. Dan masyarakat juga sudah memberikan masukan kepada teman-teman di dinas pendidikan bahwa nanti kayak perlombaan itu list lombanya tolong diinformasikan terlebih dahulu ya, sehingga nanti para warga sekolah tidak rancu, ini kira-kira bisa tidak ya diterima lombanya. Nah itu kan penting banget. Jadi seperti itu para warga sekolah. Mas Eka resume lagi. Pertama adalah untuk para warga sekolah yang sudah lulus, yang sudah lolos ya, sudah lolos dari jalur prestasi akademik maupun non akademik di jenjang SMP, SMA dan SMK, kemudian di SD ya zonasi. Ini jangan terlalu euforianya berlebihan sampai lupa lapor diri, karena lapor diri batasnya hanya 2 hari, dimulai dari tanggal 13 Juni 2024 pukul 8 ya, dan berakhir tanggal 14 Juni 2024 pukul 14.00 untuk jalur yang ini lapor dirinya ya. Nah, kalau sampai lupa lapor diri, maka para warga sekolah dianggap mengundurkan diri. Nah, ketika dianggap mengundurkan diri, maka para warga sekolah tidak bisa mengikuti proses PPDB di jalur ataupun di tahap berikutnya. Begitupun yang kepilih tapi sengaja nggak lapor diri, ya maka tidak bisa, harus wajib lapor diri. Jadi kalau udah kepilih dia tidak bisa kemana-mana, udah lapor diri di situ. Kemudian untuk warga sekolah yang belum keterima ya di jalur prestasi ataupun di jalur zonasi yang di jenjang SD, ya silakan dicoba lagi, jangan putus semangatnya ya, tetap harus semangat sebab proses PPDB masih ada. Kecil masih kemungkinan yang dicoba ya, sekecil apapun itu kemungkinan yang penting dicoba ya. Sekali lagi untuk yang lolos selamat. Ingat ini adalah awal dari perjuangan pendidikan kalian. Ketika nanti kalian sudah duduk di sekolahnya ya, sudah masuk sebagai siswa di sekolah yang kalian pilih saat ini, ingat perjuangan kalian bisa duduk sampai di situ itu luar biasa ya, mengalahkan banyak ratusan orang atau ribuan orang yang ingin duduk di situ. Nah, ketika sudah duduk, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh agar apa yang kalian perjuangkan di PPDB ini tidak sia-sia. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.